Poma Lantamal 14 Sorong, Kamis siang, 27 Februari 2025, kembali melakukan rekonstruksi pembunuhan sadis terhadap Kesha Lestaluhu, yang diduga dilakukan oknum anggota TNI AL, Kelasis 1 Agung Suyono Wahyudi Ponidi, 23 tahun, di Jalan Kasuari, Distrik Maladung Mes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Rekonstruksi ini dilakukan atas permintaan Auditorat Militer 421 Manokwari untuk melengkapi berkas penyelidikan kasus pembunuhan sadis tersebut. Tersangka Agung datang ke lokasi mengenakan rompi oranye dan dikawal belasan anggota Pomal dan TNI AL. Dalam reka ulang kedua ini, tersangka Agung memperagakan rangkaian adegan saat dirinya bersama korban jalan di kawasan Saoka, hingga korban dihabisi lalu dibuang ke laut. Agung mengaku sempat adu mulut dengan korban di dalam mobil dan memukulnya sebanyak 3 kali, kemudian menyuruh korban keluar dari dalam mobil dan ditinggal pergi. Namun karena takut korban pulang sendirian, lalu melaporkan apa yang dilakukannya, pelaku kemudian balik dan mencari korban. Hal ini dilakukan beberapa kali sambil terus memanggil nama korban Kesha yang bersembunyi di balik semak-semak di pinggir jalan. Saat pelaku minta maaf karena telah memukul, korban kemudian keluar dari persembunyiannya dan kembali ke mobil yang menunggu di pinggir jalan. Saat tiba di mobil Agung yang sehari-hari berdinas di Koarmada 3, di Katapok, Kabupaten Sorong, lalu mengajak korban Kesha untuk melakukan hubungan suami istri. Setelah merasa puas, muncul ketakutan, korban akan melaporkan perbuatannya ke atasan. Pelaku kemudian mengambil keramik di dalam mobil, lalu menghujamkan benda tajam itu ke tubuh bagian atas korban, sambil diseret menuju bibir jurang. Menahan korban, menahan bajunya korban dan pisau yang masih sangkur yang masih tertancap, dan saya menahan korban sampai korban menuju di depan jurang itu. Saya dorong, saya tahan ke bawah untuk cepat bisa sampai ke bawah. Saya menahan korban dari atas. Pak, mundur Pak. Saya menahan korban dan membawa korban ke bawah dengan cara mendorong, menahan sambil bertahan untuk tetap di atas, tetap di belakangnya korban. Bawahnya bagaimana? Bawahnya begitu. Bawahnya begitu. Bawahnya apa begitu? Awas paku. Ini korban sudah berapa kali? Baru 2. Bentar. Korban saat penurunan seperti begitu ada ngamuk. Oh, untuk suara ada, tapi dia tidak. Saya juga tidak terlalu ya, saya karena takut tidak mempedulikan terlalu besar suaranya. Sambil tikam. Masih tertancap. Tikaman kedua tadi masih tertancap. Agung kemudian mencabut benda tajam itu dari tubuh korban, namun kembali menghujamkan keramik itu ke tubuh korban, sambil diseret menuju dasar jurang dan meletakkan tubuh korban yang sudah sekarat ke pantai. Karena lupa mengambil kunci mobil, Agung kembali ke mobil di atas jurang untuk mengambil kunci mobil. Agung kemudian kembali ke dasar jurang, lalu menyeret tubuh korban ke tengah laut. Saya membunuh korban itu sendirian, tidak ada orang lain, tidak ada pemaksaan dari orang lain. Saya pembunuh itu karena saya posisi dalam keadaan saya takut, akhirnya saya memilih untuk membunuh korban. Kalau itu saya juga kurang tahu, soalnya saya udah berapa bulan baru ini, sekarang sudah berapa bulan di penjara baru. Terus pas penikaman itu yang saya tahu, setelah saya pulang sampai di mes itu cuaca gerimis pas di mes. Kalau di sini saya tidak tahu, pas saya melakukan pembunuhan itu darahnya keluar, yang saya tahu kena tangan, terus celana sama sepatu saya itu yang penuh darah itu. Di rumput-rumput? Tidak perhatikan. Saya tidak membuang mayat di dalam kubangan. Yang saya lakukan, saya hanya menghanyutkan mayat ke arah laut. Dengan pemikiran saya mau menghilangkan mayatnya dengan cara menghanyutkan. Terus saya juga tidak tahu setelah itu mayatnya yang ditemukan di bibir pantai di dalam kubangan itu. Kalau pelukan tidak, saya cuma rangkul dia pas saya buang dia itu, Bang. Waktu pertama itu saya berpikir kalau terlalu panjang lama, tapi karena saya dikasih tahu suruh jujur semua sama ibu korban juga, sama dari semuanya minta saya kasih tahu, jadi akhirnya saya bicara sejujurnya ke media, Bang.
Pas saya tikam itu saya tahu korban masih pakai baju sama celananya selutut. Setelah saya hanyutkan mayat, juga mayat masih dalam keadaan menggunakan baju dan celananya masih selutut. Setelah mayat ditemukan telanjang itu saya tahu karena dikirim ke grup. Komandan Poma Lantamal 14 Sorong, Letnan Kolonel Laut, PM, Dian Sumpena meminta masyarakat tidak berspekulasi terkait jumlah pelaku pembunuhan Kesha Lestaluhu. Menurutnya sesuai hasil penyelidikan, pelaku pembunuhan Kesha hanya satu orang, yaitu Klasi 1 Agung Suyono Wahyudi Ponidi. Di rumah sakit sangat kurang. Untuk kejelasan sperma atau apa saya kasih tahu ya sebenarnya. Dari rumah sakit hanya sebatas 2 sel sperma. Ya. Kita tidak tahu. Ya. Itu aja. Jangan diperbesar masalah karena tidak mungkin tersangka ini mengaku saya pembunuhnya menutupi perwira-perwira ataupun anggota yang lain. Tidak mungkin. Karena kenapa? Dia yang bertanggung jawab. Hukumannya jelas, dia tahu. Keluarganya tahu. Ya, bisa dimengerti semuanya. Bisa. Jangan berpolitisir kami untuk menutupi atau apa. Tidak ada. Sejumlah keterangan pelaku pada rekonstruksi pertama di markas Lantamal 14 Sorong pada 20 Januari 2025 lalu berubah. Pertama, tersangka Agung mengaku saat di TKP sempat mencari korban yang lari ke rerumputan. Kedua, pada saat terjadinya hubungan suami istri, ia menyebut menurunkan celana masing-masing, sedangkan rekonstruksi awal disebutkan korban yang menurunkan celana tersangka. Ketiga, pada saat berhubungan intim di samping mobil, pelaku Agung menyebut baru sekali dorongan sudah klimaks, yang mana sebelumnya dia menyebut 2 kali. Keempat, tersangka mengaku sempat memukul korban Kesha di dalam mobil 3 kali, hingga korban sempat lari di semak-semak. Keterangan tersebut tidak ada pada rekonstruksi sebelumnya, namun menyebut korban mencakar mukanya. Kelima, tersangka Agung memperagakan membawa jasad Kesha ke laut, yang mana kondisi air laut pada dini hari jelang pagi sedang pasang. Saat rekonstruksi pertama, Agung menyebutkan korban ditikam lalu diletakkan di cekungan tepi pantai Saoka, sambil memeluk jasad korban karena sedih.